Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan materi tentang domir yang baris. Kita sudah selesaikan baik yang jenis barisnya itu muttasil ataupun yang jenis barisnya adalah munfasil. Kedua-duanya sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Sekarang kita masuk materi baru tentang domir. Dan di sini ada kaidah yang perlu kita ketahui dan sangat bermanfaat dalam menyusun sebuah kata dan kalimat ketika berbicara atau menulis sesuatu. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala tanbihun, pemberitahuan. Perhatikan ini kaidahnya. Wa mata amkana ayyuta bid-dhamiri muttasilan fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan. Itu dia kaidahnya. Yang bingung ini pakai domir muttasil atau pakai domir munfasil, ini dia kaidahnya. Wa mata amkana, kapanpun memungkinkan, ayyuta didatangkan, bid-dhamiri muttasilan dengan domir yang muttasil, kapanpun memungkinkan untuk didatangkan dengan domir muttasil, fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan, maka tidak boleh untuk didatangkan dengannya munfasil. Jadi yang paling didepankan dulu muttasil. Kalau bisa muttasil, maka gunakan muttasil. Keliru ketika apabila bisa muttasil namun dia malah pakai munfasil. Karena harusnya yang didepankan adalah domir muttasil dulu. Contohnya fala yuqalu fi kumtu, tidak dikatakan pada kumtu koma ana. Ini keliru, koma ana, enggak ada koma ana. Ya. Itu contoh orang-orang yang baru belajar bahasa Arab tuh. Koma ana. Ya enggak boleh, itu menyelisih kaidah. Karena apa? Karena bisa didatangkan dengan domir muttasil yaitu kumtu. Nggak boleh koma anak, karena bisa didatangkan domir muttasil kumtu. Juga wala fi akramaka akrama iyyaka, dan tidak boleh juga pada contoh akramaka kemudian dia kasih akrama iyyaka. Salah, akrama iyyaka. Kenapa? Karena dia bisa didatangkan dengan domir muttasil ya Anas. Bisa didatangkan dengan domir apa? Muttasil. Akramaka, jangan akrama iyyaka. Illa nahwu, kecuali terdapat dua permasalahan. Khalil wa Anas, Said Habib. Kita tunggu sebentar. Salam.
خلاص أنا أسمع خالد mana ya? Hah? Lewat belakang ya? Oke, kita lanjut. Ya, jadi kaidahnya apabila bisa didatangkan domir muttasil, tidak boleh didatangkan domir munfasil. Tadi pada kumtu bisa dia domir muttasil, kumtu, nggak boleh koma ana. Juga pada akromaka bisa dia akromaka, tuh domir muttasil ka bisa akromaka, nggak boleh akroma iyyaka. Illa kecuali pada dua permasalahan. Nanti akan dijelaskan di syarah. Yaitu yang pertama salnihi. Itu salnihi ya, bukan salnihu. Salnihi. Permasalahan salnihi. Berikanlah kepadaku dia. Salnihi, berikanlah kepadaku dia. Wa kuntuhu. Di situ kuntuhu. Atau kuntahu. Ya, kalau disyarah kuntahu. Kalau kuntuhu artinya aku pernah menjadi dia. Kuntuhu, aku pernah menjadi dia. Pada dua permasalahan ini nanti salnihi itu nanti ada dobitnya, ketentuannya. Kuntuhu atau kuntahu dia juga ada dobitnya, ketentuannya. Maka fayajuzul faslu aidon, dia boleh fasl juga, didatangkan domir munfasil. Padahal bisa muttasil, tapi pada dua permasalahan ini khusus. Dia bisa muttasil, tapi bersamaan dengan itu nggak apa-apa, dia boleh mendatangkan munfasil juga. Contohnya salni iyahu wa kuntu iyahu. Salni iyahu wa kuntu iyahu. Bisa dia salnihi domir muttasil, tapi boleh juga salni iyahu pada permasalahan ini. Kuntuhu boleh kuntu iyahu. Sekarang kita baca syarahnya. Wa qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala qauluhu fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan. Perkataan penulis tidak boleh didatangkan dengannya munfasil ya. Tadi di awal apabila bisa didatangkan dengan domir muttasil maka tidak boleh didatangkan dengannya munfasil. Apa alasannya? Kalau bisa muttasil nggak boleh munfasil. Lihat di sini kata Syekh, li'annal gharada min wad'il mudmarati innama huwal ikhtisaru. Lihat ini faidah ini. Wal muttasilu akhsaru minal munfasili. Alasannya kalau bisa muttasil nggak boleh munfasil, li'annal gharada, karena bahwasanya maksud min wad'il mudmarati, dari peletakan domir-domir, ya maksud penggunaan domir, peletakan domir, innama huwal ikhtisaru, sesungguhnya dia adalah untuk meringkas. Jadi tujuan menggunakan domir untuk meringkas. Misalnya ada orang namanya panjang, habli hukman, anak panggil anta, ringkas gak? Ringkas. Ada orang namanya panjang dia, Muhammad Anas misalnya ini, huwa, tuh ringkas. Siapa lagi yang panjang? Gio Firmansyah, anda Firmansyah ya? Armansyah. Huwa anta dorobta, langsung dia. Untuk meringkasnya, wal muttasilu akhsaru minal munfasili, dan domir muttasil kalau kita perhatikan tuh, domir muttasil itu lebih ringkas daripada munfasil. Coba antum lihat. Domir muttasil saya apa bahasa Arabnya? Tu, dorobtu. Berapa huruf? 1.
Kalau munfasil saya apa? Apa munfasil? Ana, lihat. Ada berapa huruf? 3. A, nun, dan alif. Domir muttasil kamu laki-laki, apa itu bahasa Arabnya? Tak, dorob tak. 1 huruf. Tapi kalau misal munfasil, anta. Ya. Jadi muttasil lebih ringkas daripada munfasil. Tujuan penggunaan domir untuk meringkas. Oleh karena itu kalau bisa muttasil, gunakan muttasil, nggak boleh munfasil. Fala yu'dalu anhu, maka tidak boleh digantikan darinya. Illa haitsu lam yata'attal ittisalu, kecuali di mana tidak bisa menggunakan muttasil. Tidak bisa menggunakan muttasil. Kalau memang tidak bisa menggunakan muttasil, nggak apa-apa. Berarti gunakan munfasil. Kecuali di mana tidak bisa menggunakan muttasil, maka boleh menggunakan munfasil. Contohnya apa saja yang tidak bisa muttasil sehingga dia terpaksa menggunakan munfasil? Tempat yang pertama, imma lidorurati nadhamin, entah karena kebutuhan nazom. Ya, kalau misalnya dia gunakan munfasil, rusak baitnya, nggak enak didengar, nggak cocok timbangannya, sehingga apa? Nggak bisa muttasil. Oleh karena itu terpaksa menggunakan munfasil. Kaqaulil Farazdaqi, seperti perkataan Farazdaq, bil ba'ithil warithil amwati qad dominat iyahumul ardu fi dahrid dahariri. Perhatikan, kita terjemahkan dulu. Bil ba'ithil warith, yaitu demi zat yang maha membangkitkan. Bil ba'ithil warith, ini sumpah ya, yang dimaksud adalah Allah. Demi zat yang membangkitkan. Membangkitkan apa? Al-amwati, membangkitkan orang-orang mati. Qad dominat, sungguh telah menjamin. Iyahum, mereka, yaitu orang-orang yang mati. Siapa yang menjamin? Al-ardu, ya. Jadi sungguh bumi telah menjamin mereka untuk mengumpulkan mereka, maksudnya ya. Sungguh bumi telah menjamin mereka, yaitu untuk mengumpulkan mereka. Fi dahrid dahariri, yaitu dalam keabadian masa. Dahrid daharir itu artinya keabadian. Di masa-masa gitu kan, yaitu keabadian. Saksi pembahasnya mana? Di situ dikatakan qad dominat iyahum. Qad dominat iyahum. Sebenarnya kalau selain syair itu bisa didatangkan domir muttasil, dominat hum, bisa dominat hum. Tapi karena dalam syair nazom, kalau mengatakan dominat humul ardu, gak cocok dalam ilmu penimbangan wazan. Sehingga dalam keadaan tersebut bisa menggunakan domir munfasil. Qad dominat iyahumul ardu. Lihat di situ kata pensyarah hafizallahu taala, fa'awqa'ad domiral mansubal munfasi fa'awqa'ad domiral mansubal munfasila makanal mansubi al muttasili. Fa'awqa'a, yaitu Farazdaq, si pembuat nazom atau orang yang berkatanya, menempatkan domir mansub munfasil iyahum makanal mansubil muttasili, tempat domir mansub muttasil. Jadi sebenarnya itu tempat domir mansub muttasil, dominat hum. Tapi di sini Farazdaq, orang yang berkata, meletakkan domir mansub munfasil di tempat domir mansub muttasil. Jadi asalnya qad dominat hum. Yaitu tidak mengapa karena kebutuhan nazom atau syair. Tempat yang kedua, au taqaddamat domiru ala amilihi, atau
didepankan domir daripada amilnya. Iyyaka na'budu, ya na'budu itu amilnya. Fi'il itu amil dia yang mempengaruhi, membuat setelahnya menjadi marfu yang dinamakan fa'il, membuat setelahnya lagi menjadi mansub yang dinamakan maf'ul bi, amil. Apabila domirnya didepankan daripada amil, iyyaka, maka di situ dia terpaksa menggunakan domir munfasil. Kalau tidak didepankan, dia bisa mendatangkan domir muttasil, na'buduka, na'buduka. Namun didepankan, maka nggak bisa domir muttasil, sehingga terpaksa menggunakan domir munfasil, iyyaka na'budu. Au kaunihi mahsuran, ya di sini kaun itu atof ke yang atas, lidoruroti nazamin, ke atas tuh, imma lidoruroti nazamin, qaulil Farazdaq. Kemudian au taqaddamat domiru ala amilihi, itu juga bisa dibaca au taqaddumid domiri ala amilihi. Kemudian au kaunihi mahsuran. Oke, lanjut. Au kaunihi mahsuran, atau keadaannya dibatasi. Ya, tujuannya untuk membatasi menggunakan illa. Contohnya apa? Amara alla ta'budu illa iyyahu. Saksi pembahasannya iyyahu. Di situ menggunakan domir munfasil. Tujuannya apa? Untuk membatasi. Apa kata Allah? Amara, dialah Allah memerintahkan, alla ta'budu, agar kalian tidaklah beribadah, illa iyyahu, kecuali kepadanya. Di situ dia terdapat makna pembatasan. Sehingga mau nggak mau, karena setelah illa harus menggunakan domir munfasil, ya. Kita sudah pelajari domir muttasil tidak bisa jatuh setelah illa, maka terpaksa menggunakan domir munfasil. Yaitu adalah 3 tempat. Nanti Ana jadikan ulangan di stabilo. 3 tempat yang dia bisa domir muttasil, tapi karena keadaan sehingga mengharuskan domir munfasil. Tapi karena keadaan sehingga mengharuskan domir munfasil. Kecuali pada 2 permasalahan tadi yang di matan. Ya, kecuali pada 2 permasalahan salnihi wa kuntuhu. Dia bisa muttasil, tapi bersamaan dengan itu juga bisa munfasil pada 2 permasalahan tersebut. Wa qauluhu illa nahhu salnihi, ini dia. Wa kuntahu ila akhirih, ay yustathna minal qa'idatil madhkurati fi qaulil musannifi mata amkana ila akhirih mas'alatani yajuzu fiha al-faslu ma'a imkanil wasli. Apa kata Syekh? Kecuali contohnya salnihi wa kuntuhu atau kuntahu ila akhirih. Maksudnya apa? Yustathna minal qa'idatil madhkurah, dikecualikan dari kaidah yang telah disebutkan pada perkataan penulis. Apa kaidahnya? Yaitu mata amkana ayu'ta bidomiri muttasilan fala yajuzu ayyu'ta bihi munfasilan. Ketika bisa memungkinkan mendatangkan domir muttasil, maka tidak boleh mendatangkan domir munfasil. Dikecualikan dari 2 kaidah itu mas'alatan, 2 permasalahan. Yajuzu fihal faslu, boleh padanya fasl, domir munfasil, ya. Fasl itu domir munfasil. Ma'a imkanil wasli, bersamaan memungkinkan domir muttasil. Wasli itu muttasil, ya. Wasli itu menyambung, ya. Maksudnya apa? Muttasil. Faslu itu memisah, maksudnya apa? Munfasil. Ya, dikecualikan padanya 2 permasalahan, yaitu boleh faslu domir munfasil, padahal
ma'a imkanil wasli, bisa mendatangkan ma'a imkani, bersamaan memungkinkan domir muttasil. Al-ula yang pertama yaitu yang salnihi. Dobituha, ketentuannya. Jadi bisa digunakan untuk fiil-fiil yang lain. Tapi ada ketentuannya. Perhatikan ini, ketentuannya juga di stabilo. Ayat tasila bil amili domirani. Al-awwalu minhuma a'rafu minatsan walaysa marfu'an sawa'un akana al-amilu nasikhan ka dhanna wa akhwatiha. Ya, dhanna dia majrur dengan ka dhanna wa akhwatiha. Am ghaira ataf ke nasikhan, akana al-amilu nasikhan, lalu kemudian am ghaira nasikhin, kasa'ala wa a'ta wa nahwihima. Wa nahwihima karena ka. Sa'ala ka huruf jar, sa'ala majrur. Oleh karena itu wa nahwihima. Oke, ketentuannya dari permasalahan yang pertama, ayat tasila bil amili, bersambung dengan amil. Ya, amil di sini fiil. Ya, fiil kan juga amil deh. Pokoknya yang mempengaruhi itu diambil. Bersambung dengan amil, domironi, dua domir. Ya, jadi syarat yang pertama apa? Bersambung dengan amil tersebut dua domir. Kemudian al-awwalu minhuma a'rafu minasani. Yang pertama dari kedua domir tersebut syaratnya apa? Harus lebih ma'rifah daripada yang kedua. Kan tadi bersambung dengan dua domir. Kemudian syarat selanjutnya, yang pertama harus lebih ma'rifah daripada yang kedua. Walaysa marfu'an, dan bukan domir marfu ya. Jadi ketentuannya dua domir itu nggak boleh domir marfu. Terserah mau mansub. Ya, mansub doang di situ berarti. Harus sesama mansub. Bukan domir marfu di situ. Jadi di sini ketentuannya dia harus bersambung dengan amil dua domir. Domir yang pertama harus lebih ma'rifah daripada yang kedua dan bukan marfu. Bukan marfu berarti apa? Mansub. Bagaimana stat domir yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua? Nanti dijelaskan oleh pensyarah. Domir mutakallim itu dia lebih ma'rifah daripada domir mukhatab. Dan domir mukhatab lebih ma'rifah daripada domir ghaib. Jadi urutannya yang paling ma'rifah itu mutakallim. Oleh karena itu kalau di sini dia tasrifnya apa? Dari awal ana nahnu, anta anti, antuma antum antunna, huwa hiya huma hum hunna. Dari mutakallim dulu. Karena apa? Karena mutakalim dia lebih ma'rifah. Urutan yang kedua adalah mukhatab dari sisi kema'rifahannya. Dan urutan yang ketiga adalah ghaib. Jadi syaratnya domir yang pertama harus lebih ma'rifah daripada yang kedua. Dan dengan catatan bukan domir marfu. Lihat di sini kata Syekh, sawa'un akana al-amilu nasikhan. Sama saja, baik amilnya itu adalah nasikh, penghapus hukum mubtada dan khobar. Seperti apa? Dhanna wa akhwatiha. Ya, dhanna dan saudari-saudarinya itu dia nasikh, fi'il nasikh. Kita udah pelajari di Tuhfatul Ushuliyah. Fi'il nasikh itu adalah fi'il yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Apa aja fi'il nasikh? Kana. Ya, awalnya Zaidun qaimun, mubtada khobar, datang fi'il nasikh. Menghapus hukumnya mubtada dan khobar. Jadi apa? Kana Zaidun qaiman. Yang tadi mubtada menjadi isim kana, yang jadi khobar menjadi khobar kana. Itu nasikh, penghapus. Begitu juga zonna. Zaidun qaimun. Yang tadi mubtada khobar kemasukan fi'il zonna, penghapus.
Jadi apa? Dzanantu Zaidan qa'iman. Dihapus tuh. Sehingga menjadi mansub dua-duanya. Dan i'rabnya maf'ul bi pertama dan maf'ul bi kedua. Oke? Di sini kata Syekh, sawaun akana al-amilu nasikhan, sama saja baik amilnya itu nasikh seperti zonna dan saudari-saudarinya, am ghaira nasikhin, atau bukan nasikh. Seperti apa? Sa'ala wa a'ta, yaitu yang menasobkan dua maf'ul bih. Yang menasobkan apa? Dua maf'ul bih. Tulis tuh. Yang menasobkan dua maf'ul bih. Kenapa? Karena tadi syaratnya apa? Harus bersambung dengan amil dua domir. Dan dua domir tersebut bukan marfu tapi mansub. Berarti apa? Menasobkan dua maf'ul bih. Yaitu ketentuan dari permasalahan yang pertama. Misalul awwali, contoh yang pertama, yaitu yang fiilnya nasikh. Qauluka as-sadiqu zonantukahu. Apa artinya? Sodik, teman. Artinya adalah zonantukahu, aku kira kamu adalah teman. Ternyata bukan teman, gitu kan? Pengkhianat. Zonantukahu. Tapi harus ada as-sadiqu zonantukahu, biar nanti ada domir hu-nya kembali ke sodik. Zonantukahu, as-sadiqu zonantukahu, aku kira kamu teman, gitu kan? Ternyata bukan. Pelit gitu. Ada uang baru datang, kalau nggak ada uang nggak mau datang. Aku kira kamu teman, gitu. Oke, lihat di sini. Zonantukahu. Zonan tu di sini dia apa i'rabnya? Fa'il ahsan, berarti marfu. Masuk gak dari dalam kategori dua domir? Tidak masuk karena syaratnya nggak boleh marfu. Berarti yang masuk mana? Domir ka dan domir hu. Nah, jadi bersambung dengan dua domir tuh, domir ka dan domir hu. Statu kok nggak masuk karena dia marfu. Karena syaratnya nggak boleh marfu. Oke, ada dua domir ka dan hu. Lihat di situ. Domir yang pertama lebih ma'rifah gak daripada domir yang kedua? Ka itu domir apa? Mutakalim, mukhatab atau ghaib? Mukhatab. Hu domir apa? Ghaib. Berarti apa? Ka domir mukhatab Anas. Yang bengong. Mikirin apa? Hah? Mikirin apa antum? Nggak ada. Ya, maka di situ dia kahu, zonantukahu, ka domir mukhatab lebih ma'rifah daripada domir ghaib, maka memenuhi syaratnya. Jadi nanti di paragraf selanjutnya boleh kita mengatakan as-sadiqu zonantuka iyyahu. Zonantuka iyyahu. Karena memenuhi syarat-syarat tadi dari ketentuan yang pertama. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua yaitu yang bukan nasikh. Ad-dirhamu salnihi. Ad-dirhamu salnihi. Dirham uang dirham. Salnihi. Apa artinya? Sal, berikanlah oleh kamu. Sal itu berikanlah oleh kamu. Atau bisa diterjemahkan sal, mintalah oleh kamu. Mintalah oleh kamu ni kepadaku. Hi yaitu uang tersebut. Mintalah kepadaku uang tersebut. Salnihi apa? Mintalah kepadaku hi, kembali ke dirham, uang tersebut. Paham ya? Salni, karena di situ ini ya domir saya, ni dorobani, katabani. Mintalah kepadaku hi, kembali ke dirham, yaitu uang tersebut. Oke, lihat di sini salnihi. Domir marfunya mana? Ada yang bisa jawab gak? Domir marfunya mana? Hah? Ahsan. Domir mustatir takdirnya anta, sal, uktub, idrib, ya gitu. Ni ya-nya itu dia marfu, mansub atau majrur? Mansub, maf'ul bi pertama. Hi juga mansub, maf'ul bi kedua. Berarti bersambung dengan dua domir, kedua-duanya mansub. Lihat, apakah yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua? Lihat, ni, ya, itu domir apa? Mutakalim, mukhatab atau ghaib?
mutakalim. Hi goib. Berarti memenuhi syaratnya. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Oleh karena itu boleh dikatakan salni iyahu. Dia bisa mutasil, bisa wasal. Tapi karena dia masuk dalam permasalahan yang pertama, dobitnya dia memenuhi syaratnya, boleh dia munfasil, salni iyahu. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, fahadihil mas'alatu yajuzu fihal waslu kama ra'aita wal faslu. Maka permasalahan ini yajuzu fihal waslu, boleh padanya waslu, domir muttasil. Waslu itu menyambung, yaitu muttasil. Kama ra'aita, sebagaimana telah kau lihat di atas, zonantukahu salnihi. Wal faslu, dan boleh juga padanya al faslu, memisah, yaitu domir munfasil. Contohnya apa? As-sadiqu zonantuka iyahu, bisa munfasil. Wad-dirhamu salni iyahu, memenuhi syaratnya. Lihat kata Syekh, wad-domirul awwalu fi hadainil mithalaini a'rafu minatsani wa laysa marfu'an. Dan domir yang pertama pada dua contoh ini lebih ma'rifah daripada yang kedua, dan dia bukan marfu. Tadi sudah kita jelaskan. Lalu bagaimana kok bisa tahu yang pertama lebih marfu daripada yang kedua? Tadi sudah saya sampaikan. Kata Syekh di sini, wa inna ma kana al-awwalu fihima a'rafa minatsani. Lihat di sini kata Syekh, li anna domiral mutakallimi a'rafu min domiril mukhatabi wa domiral mukhatabi a'rafu min domiril ghaibi. Itu dia. Wa inna ma kana al-awwalu, dan sesungguhnya domir yang pertama pada keduanya a'rafa minatsani, lebih ma'rifah daripada yang kedua. Kenapa? Dari sisi apa? Kok bisa? Karena li'anna domirul mutakallimi, karena bahwasanya domir mutakallim a'rafu min domiril mukhatab, lebih ma'rifah daripada domir mukhatab. Wa domirul mukhatab a'rafu min domiril ghaib, dan domir mukhatab lebih ma'rifah daripada domir ghaib. Itu permasalahan yang pertama. Mudah insyaallah. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 10, kemudian kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Istirahat 5 menit. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.